Kenalkan, saya Natasha Novelinda dengan NIM akhir 139. Di sini saya akan membahas materi tentang strategi pengiriman barang. Strategi pengiriman barang adalah rencana dan metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengatur, mengelola, dan mengoptimalkan proses pengiriman barang ke satu tempat ke tempat yang lain. Dalam logistik, tujuan utama dari strategi ini adalah untuk memastikan bahwa barang sampai ke tujuan dengan tepat waktu dan dalam kondisi baik dengan biaya yang efisien. Strategi pengiriman ini mencakup banyak hal seperti memilih rute perjalanan, manajemen inventaris, penanganan barang, dan pemenuhan kebutuhan pelanggan. Selain itu, strategi ini mempertimbangkan hal-hal seperti biaya, kecepatan, keamanan, serta undang-undang yang berlaku. Yang selanjutnya ada contoh strategi pengiriman barang. Yang pertama ada direct shipping. Direct shipping atau pelayanan point to point, yaitu barang dikirim langsung dari pabrik atau gudang ke pelanggan tanpa melalui perantara ataupun distribusi apapun. Strategi ini menghemat biaya dan waktu, terutama untuk barang-barang yang sensitif terhadap waktu. Jenis barang yang sebaiknya dikirim dengan strategi ini adalah barang yang mudah rusak dan dalam jumlah yang besar. Yang kedua, ada pergudangan atau pusat distribusi. Barang sebelum dikirim ke pelanggan, disimpan dulu ke gudang atau pusat distribusi. Pusat distribusi dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang untuk melayani pelanggan di wilayah yang luas seperti tingkat provinsi. Sistem pergudangan biasa dipakai oleh perusahaan yang menjual barang tahan lama dalam jumlah yang besar. Yang selanjutnya ada cross-docking. Proses pengiriman barang dari beberapa sumber pengiriman barang kemudian dipilah dan dikelompokkan lagi untuk menuju lokasi pengiriman yang berbeda. Strategi ini mengurangi waktu penyimpanan dan mempercepat proses pengiriman karena barang yang diterima di pusat distribusi langsung dipindahkan ke kendaraan pengiriman setelah diterima. Strategi ini banyak dipakai oleh produsen bahan pokok seperti truk dan carrier pada jasa kargo penerbangan. Terima kasih. Selanjutnya ada struktur distribusi channel, di mana kita bisa bilang sebagai panjang pendeknya pengiriman barang. Nah, di struktur distribusi channel ini terdapat 3 jenis distribusi channel. Struktur distribusi channel yang pertama ada struktur atau strategi distribusi intensif, yang kedua secara selektif, yang ketiga secara eksklusif. Yang pertama secara intensif, di mana strategi distribusi yang menempatkan produk barangnya kepada banyak retailer, pengecer, atau distributor di berbagai tempat. Nah, biasanya yang pakai strategi ini tuh produk barang kebutuhan pokok sehari-hari yang permintaannya dan tingkat konsumennya tuh tinggi. Contohnya seperti odol, sabun, terus deterjen, dan sebagainya. Yang kedua, ada distribusi selektif. Nah, ini metode distribusi yang menyalurkan barang atau jasa di daerah pemasaran tertentu. Biasanya ini lebih kecil dibanding yang intensif untuk distributor sama pengecernya. Nah, contoh barangnya itu produk elektronik biasanya. Dan terakhir itu yang eksklusif, di mana distributor mendapatkan hak eksklusif dari produk atau barangnya. Nah, ini tuh biasanya tuh yang pakai strategi ini tuh untuk barang-barang yang memiliki nilai tinggi atau harga jual yang tinggi. Kita bisa bilang sebagai showroom mobil, terus jam tangan, pakaian, tas, dan sebagainya. Selanjutnya ada channel dependensi. Channel dependensi merujuk pada hubungan ketergantungan antara berbagai entitas dalam sistem logistik dan rantai pasok. Yang dimaksud bahwa dalam sistem logistik setiap entitas atau saluran bergantung pada entitas lain untuk kelancaran proses operasional dan pengiriman barang. Ini mencakup hubungan antara pemasok, produsen, distributor, pengecer, dan pelanggan akhir. Ada aspek channel dependensi dalam manajemen logistik. Yang pertama ada interaksi dan ketergantungan. Channel dependensi mencerminkan bagaimana berbagai elemen dalam rantai pasok saling bergantung satu sama lain. Misalnya, produsen bergantung pada pemasok untuk bahan baku, sedangkan distributor bergantung pada produsen untuk barang yang akan distribusikan. Terus yang kedua, ada pengaruh terhadap aliran barang dan informasi. Ketergantungan ini mempengaruhi aliran barang dan informasi di seluruh rantai pasok. Masalah atau perubahan dalam
salah satu channel dapat mempengaruhi seluruh sistem. Contohnya, keterlambatan pengiriman bahan baku dari pemasok dapat menyebabkan keterlambatan produksi dan pengiriman produk akhir. Terus yang ketiga ada manajemen risiko. Pengelolaan risiko ini melibatkan strategi untuk mengurangi dampak negatif dari gangguan seperti diversifikasi pemasok atau penggunaan sistem cadangan. Terus selanjutnya ada efisiensi dan responsivitas. Pengelolaan channel dependensi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas sistem logistik. Dengan itu, perusahaan dapat lebih cepat merespon perubahan permintaan pasar dan mengurangi biaya operasional. Distribusi requirement planning adalah metode yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan persediaan barang jadi dan pusat produksi ke berbagai lokasi distribusi. Tujuan utamanya adalah memastikan produk tersedia di tempat dan waktu yang tepat sekaligus meminimalkan biaya penyimpanan distribusi. Selanjutnya itu ada moda transportasi. Moda transportasi merupakan alat yang dapat mendukung mobilitas manusia dan barang. Moda transportasi terbagi berdasarkan tempat moda tersebut bergerak, yaitu darat, laut, dan udara. Pemanfaatan setiap moda dipengaruhi oleh jarak tempuh, tersediaan infrastruktur, dan kondisi alam. Untuk jarak pendek seperti kurang dari 200 km dan pengirimannya dalam kota biasanya dipergunakan truk ataupun mobil. Lalu untuk jarak menengah yaitu 500 sampai 1500 biasa menggunakan kereta, dan jarak antar benua biasanya menggunakan pesawat ataupun kapal laut. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada biaya transportasi. Biaya transportasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap ini muncul ketika transportasi ini diadakan. Transportasi tanpa melihat dari pengaruh jumlah, jarak, perjalanan, dan jenis barang. Dan untuk biaya variabel itu sendiri yaitu biaya yang dipengaruhi oleh jarak, jumlah, dan volume barang yang akan dikirim. Yang selanjutnya yaitu macam-macam fixed cost. Yang pertama yaitu ada biaya bunga investasi depresiasi moda transportasi, yaitu ketika kita meminjam uang dari bank untuk mengadakan moda transportasi, itu dihitung sebagai investasi. Nah, depresiasi ini sebagai hitung-hitungan untuk mengetahui nilai aset dari barang itu dari penurunan yang akan berlalu. Yang kedua yaitu biaya legal. Biaya legal ini dipengaruhi oleh biaya-biaya perizinan yang dilakukan untuk membangun perusahaan itu tersendiri. Yang terakhir yang ketiga yaitu biaya overhead. Biaya overhead ini biaya pengeluaran yang wajib, yaitu contohnya seperti asuransi kendaraan, asuransi pegawai. Ini sangat penting karena melihat di Indonesia ini angka kecelakaannya terbilang masih tinggi. Yang selanjutnya itu ada macam-macam variable cost. Yang pertama yaitu jarak yang ditempuh. Biaya ini dipengaruhi oleh jarak yang ditempuh dari awal pengiriman barang hingga ke tangan akhir. Semakin jauh jarak tempuh yang ditempuh semakin mahal juga biayanya. Yang kedua yaitu bahan bakar. Bahan bakar ini bisa dipengaruhi oleh pemilihan rute yang baik dan transportasi yang memadai, yang sehat. Karena semakin kita bisa memilih rute perjalanan, semakin irit juga bahan bakar. Dan ketika kendaraan yang juga tidak bermasalah, itu bisa membuat bahan bakar juga menjadi irit. Yang ketiga yaitu jenis, jumlah, atau volume. Jumlah, volume, dan berat. Biaya ini dihitung dengan cara menghitung beratnya, luasnya. Yang keempat yaitu biaya penanganan barang. Biaya penanganan barang biasanya itu seperti bongkar pasang muatan. Ini biasanya biaya ini sesuai dengan perusahaannya, menggunakan teknologi terbaru atau gimana. Yang kelima yaitu biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan ini mencakup dengan biaya
pemeliharaan kendaraan dan kantor. Contohnya kalau kendaraan itu seperti servis rutin, penggantian ban, dan penggantian spare part lainnya. Yang terakhir yaitu biaya administrasi perizinan pajak. Biaya ini biasanya menyesuaikan dengan negaranya masing-masing karena setiap negara pasti beda perizinannya. Sekian materi yang bisa kami paparkan. Kesimpulannya yaitu distribusi logistik memenuhi berbagai persyaratan yang kompleks, mulai dari sistem pengiriman hingga transportasi. Aspek-aspek tertentu seperti struktur distribusi, strategi pengiriman, dan persyaratan distribusi sangat penting untuk memastikan bahwa barang dikirim ke pelanggan secara efisien. Selain itu, pemilihan moda transportasi dan pemilihan biaya transporter merupakan faktor yang penting yang memengaruhi efektivitas keseluruhan sistem distribusi. Sekian dari kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.